Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Eh, yang saya hormati para narasumber, pembahas, dan Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung di webinar kita hari ini, yang mungkin juga datang dari berbagai daerah. Sebelumnya perkenalkan, saya Lucia Ayu Astari yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Dan webinar ini diselenggarakan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKM KUGM. Dan tema yang akan kita angkat hari ini adalah tantangan daerah dalam implementasi RIBK pada dokumen dan program kesehatan daerah. Seperti yang kita tahu bahwa RIBK ini menjadi satu hal baru yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis maupun rencana kerja di daerah, dan arah kebijakannya selaras dengan RPJMN di era 2025 sampai 2029. Dan ini harapannya bisa menjadi panduan daerah untuk menerjemahkan program-program yang akan dilaksanakan implementasinya di daerah. Namun mungkin banyak pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya realitas implementasi di daerah? Kemudian apakah keselarasan dokumen ini otomatis berarti juga keselarasan program? Dan kira-kira di mana titik kritisnya dan tantangan yang dihadapi? Pertanyaan-pertanyaan ini kita coba diskusikan hari ini bersama para narasumber yang sudah kita undang. Kemudian mudah-mudahan kita bisa mengidentifikasi kesenjangan, kemudian tantangan, dan juga kira-kira bagaimana menghadapi ini ke depannya dan di tahun ini. Oke, baiklah. Semoga forum ini menjadi ruang belajar kita bersama untuk bisa sama-sama reflektif dan juga konstruktif utamanya dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja di daerah. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin kita akan langsung masuk pada sesi pertama, RIBK sebagai arah kebijakan nasional, harapan dan realita daerah. Sebagai pengantar dari Profesor Laksono Tresnantoro, MSc PhD, untuk menyampaikan paparannya. Kepada Prof. Laksono, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Lusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, hari ini kita membahas RIBK, ya, Rencana Induk Bidang Kesehatan, dan ini memang sebuah kegiatan event yang memang kita akan terus, kita tuh di UGM ya, dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan bersama departemennya ya, itu akan terus untuk memonitor bagaimana kebijakan RIBK ini sebagai arah kebijakan nasional ya, itu berjalan ya. Nah, monitoring ini juga akan menjadi bagian penting dari apa yang kita sebut sebagai riset implementasi mengenai pelaksanaan RIBK. Karena kita tahu persis bahwa RIBK itu betul-betul menjadi semacam pedoman ya untuk perencanaan. Nah, ini yang satu isu yang menarik karena antara apa yang ada di Undang-Undang Kesehatan 23, harapan-harapan yang ada, dan juga apa yang terjadi di daerah, realitasnya itu mungkin yang berbeda ya, dan oleh karena itu memang masalah implementasinya ini ya yang perlu dimonitor secara ketat atau secara betul-betul detail sehingga kita akan bisa melihat sebenarnya masalah itu apa. Nah, hari ini kita akan masuk pada satu pertanyaan besar di harapan dan realitas daerah tadi, dan saya akan mencoba untuk mengantarnya dengan satu ya silakan slide ya, dan nanti kita akan lihat siapa aja yang bicara ya. Jadi tentu pertama mandatory spending yang sebuah mitos dan pengalaman di Indonesia yang sudah kita lihat, saya berkali-kali akan terus membawa isu ini karena di daerah itu sampai sekarang pun masih ada yang tanda kutip yaitu merasa waduh sayang sudah nggak ada lagi mandatory spending ya. Nah, ini sudah kenyataan hukum ya, dan tidak ada apa istilahnya itu judicial review untuk pasal ini ya. Jadi
mari kita lihat lagi ya apa yang ada di belakang. Nah, tentunya dengan kedua harapan ke masa depan yang perlu kita lihat secara ya yang gairah tadi ya. Karena kalau kita tidak punya harapan atau harapannya kecil ya kita akan sedih juga ini ya. Nah, kemudian yang ketiga ya ini yang mungkin kita bisa melihat agak sedih juga realitas di daerah. Ini bagaimana situasinya. Oke. Yang pertama singkat ya, slide berikutnya. Ketika kita menjadi mandatory spending itu ya suatu mitos ya. Nah, yang 5% dari APBN atau 10% dari APBD. Inilah keyakinan yang atau ide yang dianut secara luas tapi sebenarnya salah ya nih. Ya, slide. Nah, dan di masa pasca Undang-Undang Kesehatan tadi, ini kita harus mulai yakin betul ya bahwa apa yang terjadi dulu itu adalah suatu kecelakaan sejarah ya. Jadi mandatory spending, kalau kita mengacu ke tim kerja di WHO, itu bukan dari APBN ya, tapi dari gross domestic product ini. Dan itu beda sekali ya. GDP kita sekarang 20.000 triliun ya. Ya, itu 5% dari GDP itu berarti sekitar 1.000 triliun untuk kesehatan. Tapi kalau 5% dari APBN kita hanya, kutip ya, 2.800 triliun ya. Jadi kalau eh, 5%-nya itu kita hitung aja ya, 5% dengan 140 triliun ya. Jadi itu yang APBN dan kalau kita masuk di eh, pengembangan melalui spending, kesehatan itu tidak hanya di Kemenkes, bisa juga di BKKBN, Badan POM, dan apalagi kalau Badan Gizi Nasional juga dimasukkan kesehatan nih, tapi ini masuk pendidikan yang lagi rame itu ya. Jadi sektor kesehatan kalau cuma dapat 140 miliar itu dari APBN akan kecil sekali ya nih. Nah ini yang perlu kita cermati betul ya. Jadi 5%-nya itu dari GDP ya, bukan dari APBN harusnya ya. Jadi kita akan bicara 5%-nya itu 5% dari 20.000 triliun dan itu tidak hanya pemerintah, swasta juga melakukan pendanaan karena kalau semua dari pemerintah nggak akan cukup mampu. Ya. Slide. Ya, yang diacu itu Abuja Declaration, tapi ini apa negara yang sangat-sangat spesifik di Afrika yang terkutip itu betul bantuan asing ya, nggak cocok untuk Indonesia ya. Terus kemudian bahkan ada semacam apa yang kita sebut sebagai buku yang dari WHO yang mengatakan spending target for health no magic number. Nah ini juga menarik ya. Jadi bukan angka-angka yang jadi magic number tapi logika yang harus dipakai ini. Oke. Ya. Jadi intinya ya masalah itu tidak jelas nih. Nah, sehingga bagaimana undang-undang kesehatan yang sudah mencabut yang tidak jelas tadi referensinya itu bisa dijalankan dan itu masuk ke satu tantangan operasional yang sama sekali tidak tidak mudah ya. Jadi rumit betul ya. Oke. Nah, pengalaman memang yang masa lalu itu tidak menjamin ketepatan alokasi anggaran, lebih ke arah kuratif ya. Karena perencanaan pos kegiatan banyak klaim oleh BPJS, setelah ada klaim baru dibayar ya, tidak menjamin pemerataan dan tidak menjamin penyerapan dengan baik dan tentunya tidak menjamin efisiensi ya. Jadi kinerja anggaran tidak bagus ya dan kita bisa melihat berbagai indikator di sebelum pandemi COVID ya itu juga masih merah ya, jadi masih banyak merah karena memang kita tidak link antara penganggaran dengan tadi target-target kegiatan tadi. Ya, nah sekarang kita bisa harapannya. Harapannya apa dengan ini? Nah, tentunya yang paling utama harapannya itu mempunyai alokasi anggaran ini ya, pusat dan daerah itu punya pedoman berupa indikator yang sudah ditetapkan. Nah, ini memang jadi isu kunci yang sudah ditetapkan itu ada berapa puluh ya indikator dan ini terukur dengan data rutin harusnya ya dan ditopang oleh dana pusat dan daerah harapannya ya. Jadi APBN dan APBD-nya juga mengacu ke RIPK ini. Karena RIPK itu adalah sebenarnya pasal-pasal dalam RIPK itu adalah pasal-pasal alokasi anggaran ya. Jadi bukan pasal RIPK rencana induk tapi alokasi anggaran itu mengacu pada anggaran yang mengacu pada dokumen rencana induk bidang kesehatan. Kemudian sebagai rencana induk itu memang kalau kita lihat itu mempunyai pendekatan yang multi years. Nah, ini sesuatu yang baru. Jadi misalnya kita ingin mengurangi kematian absolut ibu ya di suatu
kota atau kabupaten tadi, itu kita punya waktu 5 tahun ya untuk membuktikan apakah ya nih program-program kita untuk mengurangi kematian ibu itu efektif selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun tadi kita akan ada satu perencanaan tahun pertama, kedua, tiga, empat, lima, sehingga monitoring kinerja itu akan terus dikerjakan sejak tahun pertama itu dijalankan untuk mengurangi kematian ibu tadi. Dan pendekatan multi years ini pertama kali ya, sehingga nanti semua orang di daerah itu harus mempunyai apa yang kita sebut sebagai jangkauan waktu perencanaan yang sifatnya multi years ini. Karena RIPK itu targetnya 5 tahun jadi rencana induknya bukan tahunan. Oke, artinya kalau misalnya angka kematiannya itu turun dari 12 menjadi 6, saya itu bagaimana caranya dalam waktu 5 tahun, misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang yang dari daerah ini ya mungkin jadi masalah juga ya, karena tadi kalau kita bicara mengenai harapan itu bisa bergairah ya, tapi di daerah ini yang jadi isu kunci, tidak mudah karena pergeseran ke rencana induk kesehatan ya, RPK ini sebagai performance based financing ini membutuhkan kemampuan ya pemerintah pusat dan daerah untuk merancang kegiatan dan program kesehatan berfokus pada hasil bukan pada input. Ini yang tidak mudah ya. Jadi bagaimana mencapai indikator tadi sesuai target dalam waktu 5 tahun misalnya. Ini benar-benar suatu proses yang membutuhkan skills dan pengetahuan yang bagus ya. Kemudian berikutnya juga di daerah itu butuh dana yang betul-betul dapat diandalkan ya, walaupun sedikit tapi dapat diandalkan termasuk bagaimana disbursementnya ya. Nah, karena birokrasi itu banyak sekali, jadi eh, kita tahu persis bahwa anggaran pusat itu tidak bisa langsung pada bulan Januari dijalankan ya, mungkin masih ada 1-2 bulan yang masih kosong anggaran ya. Nah, ini hal yang menarik ya untuk kita lihat ya. Jadi bagaimana perencanaan anggaran pusat itu bisa lebih baik dan tidak juga lebih baik lagi. Tapi ini masih menunggu perpres untuk RPK yang masih belum muncul sampai bulan Maret ini ya. Ya. Nah, kemudian juga perubahan mentalitas ini yang kemarin tadi di daerah itu masih ada yang kecewa juga. Kita selama ini mudah mendapatkan dana 10% tadi, ya. Nah, ini yang mentalitasnya itu seperti anak orang kaya yang sudah diberi jatah segini itu ya. Eh, Nah, sekarang berubah menjadi pelaku berbasis kinerja nih. Nah, ini tidak mudah. Ini ada perubahan mindset yang tidak semua orang bisa punya mentalitas seperti ini. Jadi kalau di daerah ada yang kecewa ya memang bisa dipahami juga ya. Selama ini kan lebih mudah ya. Nah, celakanya kalau kemudian menyalahkan undang-undang, nah ini yang jadi isu kunci ya. Ya, karena undang-undang sudah tidak bisa lagi dibantah ya, harus dijalankan ya. Oke. Ya, nah terakhir siapa yang mendapat manfaatnya? Ini ada siapa beneficiariesnya ya. Nah ini yang jadi isu kunci ya. Makanya monitoring juga penting sekali. Riset implementasi ini berapa persen yang berhasil nanti dari 528 kabupaten kota dari 38 provinsi. Nah ini yang akan kita lihat dalam konteks riset implementasi mendatang. Dan saya berharap teman-teman yang muda itu betul-betul melihat pelaksanaannya itu man by man ya, bulan by bulan itu kita cermati dengan sebaik-baiknya. Oke, saya kira ini dari saya. Terima kasih dan silakan Mbak Lusa mulai dengan para pembicara yang kompeten pada bidangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, oke. Ya, mungkin jadi tadi sudah saya coba apa namanya ulas balik begitu ya, bahwa tadi sudah disampaikan tentang mandatory spending yang kemudian tidak otomatis mencapai capaian kinerja maupun perbaikan indikator kesehatan. Kemudian tantangannya bukan hanya
tentang jumlah dana, kemudian tetapi bagaimana perencanaan ini benar-benar berbasis hasil dan juga sesuai dengan indikator yang terukur. Nah, disinilah menjadi penting untuk kita bisa melihat di titik mana sebenarnya proses penyelarasan RIBK ini tidak berjalan optimal, kemudian bagaimana memastikan keselarasan dokumen tidak hanya berhenti di atas kertas atau hanya dokumen saja. Untuk itu mungkin kita bisa mendalami hal-hal tersebut mengenai titik kritis penyelarasan RIBK dari pengalaman sebelumnya dari beberapa daerah juga. Kita berikan kesempatan dan paparan kepada Mas Fauzi untuk menyampaikan perspektifnya dan pengalamannya selama ini dalam mendampingi dalam penyelarasan RIBK dengan Renstra Daerah. Silahkan Mas Fauzi. Eh, Baik, terima kasih Mbak Lusa atas eh, pengantarnya dan Prof. Laksono yang sudah memberikan pendahuluan tadi terkait harapan dan realitas. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berpuasa yang sedang menjalankan ya. Semoga tetap semangat dan menjelang siang waktu istirahat ya. Kita akan coba berdiskusi terkait dengan rencana induk bidang kesehatan dan bagaimana sebenarnya progresnya ya. Cuman kita akan lebih banyak melihat kembali sebenarnya apa saja yang eh, perlu kita persiapkan atau sebenarnya yang tadi Prof. Laksono juga sudah menyebutkan ya bahwa eh, ini ada semacam bagian atau hal-hal yang perlu dilihat kembali setiap bulannya. Jadi seperti realis evaluation, realis implementation, riset implementasi ya. Jadi monitoring maksudnya. Oke, mungkin saya mulai dengan bagaimana titik kritis penyelarasan RIBK dalam perencanaan dan implementasi di daerah. Ya, ini outline kita. Jadi nanti ada pendahuluan sedikit, kemudian titik kritis satu, titik kritis dua, titik kritis tiga, dan penutup. Oke, di dalam konteks pendahuluan ya, jadi kalau kita lihat next, ya, ya, jadi kalau kita lihat RPJMN kita secara jelas bahwa indikator kesehatan sudah jelas ya bagaimana targetnya, kemudian eh, apa namanya apa yang perlu dituju dan lain sebagainya ya. Dan kita tahu bahwa kesehatan merupakan salah satu prioritas nasional, yaitu prioritas nasional di bagian 4 ya, di mana ada istilahnya memperkuat pembangunan SDM, kemudian ada juga mungkin eh, kesetaraan gender ya, dan semuanya saya yakin ini terkait dengan kesehatan. Jadi kalau kita memaknai kesehatan untuk semua, ini yang kemudian perlu dilihat kembali kira-kira sudah sampai di mana lintas sektor atau lintas kementerian atau swasta ya, keterlibatan swasta itu ikut serta dalam upaya pembangunan kesehatan. Jadi kalau di dokumen dari BCMN sudah jelas indikatornya. Ini misalkan ini peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, kemudian makan gratis dan pemenuhan gizi, kemudian pengendalian dan pembudayaan hidup sehat. Saya kira dengan beberapa indikator ini pun sudah jelas siapa yang kemudian terlibat, siapa yang harus dilibatkan. Kalau kita lihat tatanan penganggaran kita ya, eh, belum jalan. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di apa kekuatan finansial kita di National Health Account yang terbaru ya kemarin yang sudah tahun ini baru disampaikan ya, ini bahwa pendanaan dari sektor publik ya, ya, pendanaan sektor publik ini memang sebagian besar masih dari pemerintah ya, artinya meskipun demikian memang swasta juga sudah berperan banyak di situ. Nah, dengan skema non publik ya sudah mencapai 265 triliun, dan ini juga dari sektor swasta ini juga perlu dibedah memang ya, memang dibedah
memang dibedah lagi kira-kira apa saja yang di situ penganggarannya atau dia mendanai apa di sektor swasta. Kalau di skema publik jelas ini masih paling besar kalau kita lihat di yang merah-merah ya. Jadi yang pendanaan untuk jaminan kesehatan nasional. Jadi saya kira ini yang perlu perlu dilihat karena OOP kita juga masih tinggi meskipun dalam jangka beberapa tahun eh, ke depan memang akan semakin turun ya dengan pemberlakuan jaminan kesehatan nasional. Tapi kita lihat bahwa pendanaan pemerintah banyak tersedot oleh jaminan kesehatan nasional. Jadi ketika perencanaan kita sudah mulai menyeimbangkan ya bagaimana jaminan kesehatan nasional dan non JKN ini bisa bergerak bersama, saya kira ini yang kita butuhkan adalah penguatan pada apa yang ingin dicapai di situ. Untuk itulah kemudian hadir di sini bahwa sesuai amanah Undang-Undang 2003, Undang-Undang Kesehatan ya nomor 17 ini, di situ muncul pasal 409 ya tentang rencana induk bidang kesehatan dan yang berbasisnya penganggaran berbasis kinerja. Nah, inilah yang kemudian menekankan bahwa untuk mendukung upaya-upaya apa namanya pencapaian target-target itu perlu indikator-indikator yang memang didesain untuk bisa mencapai target yang diinginkan dan sasaran yang uh, di di apa dibutuhkan atau sasaran yang memang tadi Prof. Laksono bilang beneficiarnya lebih jelas itu. Jadi di sini adalah titik titik pusatnya adalah masyarakat. Jadi ketika indikator ini sudah di setting ya, atau diatur memang oleh pusat ya dengan capaian-capaian tertentu dengan prioritas-prioritas ya semuanya sebenarnya penting ya semuanya ingin dicapai cuman karena keterbatasan-keterbatasan sumber daya ini ada indikator-indikator yang harus diprioritaskan atau yang harus didahulukan sehingga dengan rencana induk bidang kesehatan ini indikator-indikator yang disetting sebagai turunan RPJMN ini bisa disampaikan dari atau dilaksanakan dari pusat sampai ke daerah. Jadi kalau RIPK menjadi hal-hal yang sangat penting ini karena memang ketika undang-undang ada update ya atau revisi undang-undang kesehatan mandatory spending yang tadi sudah dijelaskan Prof. Laksono itu memang tidak serta-merta ter, ter, terbilang ya bahwa atau disebutkan bahwa 10% atau 15% dari sumber dananya. Dan ini yang kemudian uh, perlunya sebuah dokumen atau indikator yang menjelaskan bahwa untuk membangun kesehatan kita perlu indikator-indikator yang ingin dicapai. Jadi indikator itu yang akhirnya menjadi jembatan bagaimana kebutuhan capaian pembangunan kesehatan itu perlu ditegaskan ya. Nah, rencana induk bidang kesehatan ini menjadi jembatan antara perencanaan dan penganggaran sehingga ketika apa namanya perencanaan itu sudah ditetapkan melalui indikator, kemudian untuk melaksanakannya dibutuhkan sebuah sumber daya, baik itu yang penting sebenarnya sumber daya dana ya, keuangan ya. Jadinya ketika sudah ditetapkan berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk mencapai indikator itu, sehingga muncullah outcome atau kinerja atau performance yang diciptakan atau muncul. Jadi ya ketika indikator misalkan indikator kematian, indikator menurunkan atau indikator kesehatan ibu dan anak dengan penurunan angka kematian dibutuhkan penurunan berapa persen ini dibutuhkan berapa uangnya. Jadi uang tadi akan memperlihatkan seberapa banyak yang disediakan dananya dan akan menurunkan berapa persen uangnya. Jadi kalau semakin tidak ada uang ya berarti semakin tidak ada kinerja atau performance yang diciptakan di situ. Jadinya inilah pentingnya ketika indikator tadi sudah ada, tapi tidak dilaksanakan atau tidak didukung dengan sumber daya yang memadai, maka pencapaian indikator tadi akan
semakin berkurang atau justru malah semakin eh, tidak ada ya. Oke. Ya, ini agak pelan ya. Jadi posisi RIBK sendiri sebenarnya dalam konteks eh, perencanaan ini di RIBK menjadi eh, salah satu turunan ya atau salah satu dokumen di bawah RPJMN karena indikator-indikator itu tercermin dari indikatornya RPJMN yang kemudian dokumen RIBK ini memang akan digunakan sebagai acuan di daerah di RPJMD yang kemarin sudah dilakukan ya tahun kemarin setelah pemilihan kepala daerah dan juga menjadi pedoman di renstra-renstra dinas-dinas termasuk renstra-renstra dinas-dinas yang lain selain kesehatan juga terlibat di dalamnya juga ada perusahaan-perusahaan atau swasta yang dan masyarakat yang punya kepentingan dengan kesehatan. Saya kira ini yang perlu disebarluaskan dan secara realitas memang tadi memang belum disebutkan ya kita perlu melihat bagaimana seperti BPJS kemudian organisasi-organisasi profesi ya, di luar dinas ini bisa ikut melihat Renstra atau RPJMD di daerah yang menggunakan atau yang sudah melakukan penyelarasan dengan indikator RBK. Nah, ini yang perlu kita tindak lanjuti lebih lanjut ya. Kalau kita lihat skemanya anggaran berbasis kinerja juga kita sudah punya aturan yang jelas ya bahwa ketika anggaran berbasis kinerja itu dilakukan, nah ini indikator kinerjanya apalah ini yang kemudian hubungannya dengan RIBK tadi adalah indikator ini yang akan dipakai adalah indikator RIBK, bukan lagi indikator-indikator yang di luar itu meskipun secara penyelarasan ada indikator lokal yang mungkin dibutuhkan atau masih tetap dijalankan di daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi secara nasional indikator yang diacu adalah indikator rencana induk bidang kesehatan. Nah, jadi penyelarasan undang-undang atau penyelarasan dokumen-dokumen dari undang-undang kemudian pelaksana peraturan pemerintah nomor 28 sampai dengan Inmen itu sudah dilakukan oleh pemerintah ya dengan harapan bahwa indikator-indikator yang ada di dalam RIBK ini bisa digunakan dari level pusat sampai di level daerah. Meskipun demikian, penguatan yang diperlukan sebagai payung ya oleh daerah ini memang belum keluar sampai sekarang yaitu Perpres ya, Perpres tentang RIBK. Namun demikian dengan adanya Permenkes ini harapannya terjadi penyelarasan ya indikator kinerja RIBK dengan dokumen-dokumen yang di daerah ya, seperti RPJMD, Renstra maupun dokumen lain ya. Dan ini juga ini masih ada di dinas kesehatan ya, tapi harapannya bisa meluas sampai ke level non pemerintah seperti BPJS, kemudian mungkin organisasi ID atau rumah sakit ya termasuk rumah sakit swasta ini juga perlu melihat indikator RIBK yang sudah tercantum di dokumen-dokumen di daerah. Kemudian kalau kita lihat penguatan di APBD sebenarnya indikator ini penting untuk mengukur sebenarnya seberapa banyak daerah ini bisa mendanai atau seberapa kebutuhan seberapa banyak kebutuhan dana yang di ingin dicapai atau dikumpulkan oleh apa namanya pemerintah daerah untuk mencapai target tertentu. Jadi ketika indikator itu sudah ada ya dengan misalkan yang sekarang diselaraskan di tingkat kabupaten kota itu ada 23 indikator ini semuanya diambil ya dan harusnya bisa diambil semuanya karena ini saya yakin juga itu menyangkut dengan pembangunan kesehatan di daerah ya. Jadi cuman memang ketika ini semuanya diambil belum tentu semua indikator itu memang ada yang sudah tercapai, ada yang belum atau bahkan belum ada. Ini
Nah, ini yang perlu nanti dipilih ya, kenapa eh, tidak diambil, kenapa itu diambil dan lain sebagainya. Dan indikator ini sebenarnya bisa menjadi pedoman untuk menggantikan eh, persentase anggaran yang pada undang-undang kesehatan sebelumnya yang sudah ada ya. Dan pemerintah daerah bisa merencanakan sebenarnya indikator-indikator tadi kalau dimasukkan dalam RPJMD maupun Rinstra ini bisa eh, menghasilkan eh, atau bermanfaat bagi masyarakat seberapa besar capaiannya, karena memang ketika kebutuhan itu dihitung melalui indikator tentunya akan lebih berkali lipat meningkatnya ya daripada indikator yang kemarin dipakai hanya persentase dari besaran anggaran. Kalau ini indikator ini seakan-akan memang menggambarkan seberapa besar kebutuhan pembangunan kesehatan untuk mencapai indikator-indikator yang diharapkan ya. Misalkan TB ya, jadi dalam pengentasan pengobatan yang dulunya hanya disediakan pembagian eh, pembagian porsi ya, misalkan TB hanya 500 juta, tapi karena indikator ini ingin mencapai 100% screening TB atau pengobatan TB secara benar ya, tidak berhenti di jalan, itu butuh 100% dan kebutuhan 100% itu ternyata kalau dihitung 1M ya kita harus mendanai 1M agar bisa 100%. Tapi kalau kembali patokannya hanya 500 juta gitu ya, akhirnya indikator yang dicapai sudah di RPJMD atau Rinsera itu ya mungkin hanya 50% gitu. Jadi 50%-nya adalah 500 juta tadi. Jadi tidak akan tercapai 100% yang diinginkan oleh eh, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui dokumen RPJMD maupun Rinstra. Oke. Jadi penyelarasan indikator yang terjadi di tahun kemarin ya melalui RPJMD maupun Rinstra ini memang perlu kita lihat lagi, meskipun selaras tapi ya kita perlu lihat apakah kemudian dilanjutkan dengan kemampuan pendanaan atau pemenuhan sumber daya untuk menjalankan indikator-indikator tadi. Sebagai contoh ya, indikator yang diselaraskan ya, eh, ya ini apa di level provinsi. Jadi misalkan tercapainya masyarakat sasaran kinerja di dokumen yang sudah ada di pusat ya. Kemudian di penyelarasannya indikator usia harapan hidup di kabupaten, usia harapan hidup ini di RPJMD ya. Dan ini sama antara provinsi dan kabupaten. Nah, fungsi provinsi tentunya juga diturunkan ke level bawah kabupaten sehingga provinsi akan melihat kalau indikator kematian ibu di uh, kabupaten kota misalkan tidak tercapai, maka angka kematian ibu di level provinsi juga tidak tercapai. Begitu juga dengan stunting ya. Nah, prevalensi stunting yang di kabupaten kota itu tercapai indikatornya ya mungkin di level provinsi juga tercapai. Cuman dengan catatan semua kabupaten kota juga tercapai. Nah, kalau tidak tercapai perlu dievaluasi atau dimonitoring kira-kira eh, perjalanan pencapaian indikator prevalensi stunting seperti apa. Jadi kabupaten kota mana yang prevalensi stuntingnya tidak tercapai ini juga bisa diperhatikan. Jadi indikator-indikator yang selaras ini akan lebih mudah dalam proses pengawasan dan pemantauan yang eh, lebih detail dan melibatkannya siapa saja. Tidak hanya mungkin di level dinas kesehatan, tapi juga ada di level eh, dinas-dinas lain ya. Kemudian juga indikator itu tidak hanya dibangun atau diselesaikan oleh dinas kesehatan, tapi juga diselesaikan oleh dinas-dinas atau lain ya, lintas sektor, rumah sakit, BPJS Kesehatan atau masyarakat, bahkan masyarakat ya. Misalkan stunting ini untuk menekan prevalensi stunting untuk mencapai ini perlu upaya pemberdayaan masyarakat misalkan
Nah, ini dananya tidak hanya masuk di dinas kesehatan, tapi juga ada mungkin di kelurahan ya, dengan misalkan pojok makanan sehat itu, atau eh, di setiap kelurahan memang punya pasar modern untuk makanan sehat, atau pemantauan gizi anak, tumbuh kembang anak di setiap kelurahan dengan dana kelurahan dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh indikator yang kemudian indikatornya satu tapi didukung oleh banyak sehat, banyak banyak maksudnya banyak pihak. Jadi untuk mencapai indikator itu banyak pihak yang berperan, pendanaannya tidak hanya terpusat di satu dinas, tapi juga di dinas-dinas lain. Tentunya ini rekayasa ini sebenarnya sudah ada atau sudah berlangsung, cuman memang perlu ditegaskan lagi, untuk mencapai itu tidak hanya eh, bidang kesehatan saja yang apa berperan aktif, tapi juga yang lain. Jadinya ketika Bupati melihat ya indikator ini tidak dicapai karena di RPJMD sudah ada, kemudian di level provinsi ada, di level kabupaten ada, ternyata tidak dicapai, maka yang yang tidak utama disorot itu hanya dinas kesehatan, tapi juga pendukung yang lain atau supporting sistemnya. Nah, oke, kemudian ini contoh-contoh yang lain ya, yang indikator-indikator yang perlu dilihatkan lagi. Oke, di level kabupaten ya, ya habis waktunya. Mungkin tambah lagi ya. Oke, jadi di level kabupaten kota juga ininya nggak aneh ya, nggak lurus. Ya, gimana? Ya, oke. Ya udah itu. Ya, ini contohnya di apa namanya indikator kinerja di level kabupaten kota yang sebagai contoh mungkin ada kasus yang tidak tersedia atau tidak bisa diselaraskan. Tapi ini juga tertentu ya, kabupaten-kabupaten tertentu yang memang eh, ada kasus atau tidak ada kasus. Tapi umumnya sebenarnya bisa dilihat realitanya memang demikian. Jadi mungkin untuk indikator-indikator tertentu bisa ada, bisa tidak. Tapi itu tergantung dari kebijakan dari pemerintah daerahnya, mau tetap mengadakan atau eh, mencoba untuk menyelaraskan dengan indikator yang sudah tersedia. Ya, kasus lain yang ditemui sebenarnya di apa namanya di dokumen-dokumen yang sudah ada ini adalah indikator-indikator baru yang memang dulunya tidak pernah ada ya, seperti kasusnya misalkan apa tadi ya, fisik ya, ada pemenuhan fisik ini ukurannya juga perlu dibangun lagi. Jadi artinya ada diskursus harus melihat definisi operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kira-kira apa indikator yang memang itu bisa dijalankan, atau contoh program kegiatan yang didesain untuk indikator-indikator baru yang tadinya di kabupaten tidak ada. Ini yang tantangan terbesar di situ. Jadi dengan indikator-indikator baru itu mungkin saja pemahaman atau eh, program kegiatan baru yang didesain eh, untuk mendukung indikator tadi itu memang sangat susah ya, susah diselenggarakan. Atau tantangannya mungkin datanya awalat sebagai baseline tidak ada. Ya. Oke, di dalam indikator yang sudah ditetapkan ini, saya yakin ada beberapa alasan ya, alasan yang mengapa eh, lembaga seperti dinas kesehatan tidak tercapai. Karena di contohnya ya, ini di kelembagaan ini SOTK-nya ya, atau kapasitas daerahnya tidak sama ya. Sebenarnya ini kapasitas fiskalnya kurang memadai atau kurang kuat. Kemudian SDM-nya juga terbatas. Kemudian kalau di organisasi
Ya, ini SOTK di berbagai daerah itu berbeda. Jadinya mungkin indikator-indikator itu terlalu luas atau terlalu banyak sih yang melakukan yang tidak ada. Yang ada hanya komponen intinya. Lah ini juga menjadi tantangan ya, apa namanya? Tantangan pelaksanaan dari indikator tadi. Kemudian kalau kita lihat di penganggaran juga eh, data yang tersedia, kemudian eh, pendanaan itu tidak sama. Jadi inginnya memang mencapai kebutuhan atau menyasar masyarakat secara luas, tapi ternyata secara penganggaran atau sumber dananya tidak ada, atau bahkan juga eh, ada efisiensi atau ada ketika apa namanya bencana ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini kita lihat pendanaan di daerah meskipun membaik ya, ini tapi ada tantangan-tantangan tertentu yang secara pendanaan ini tidak mendukung untuk pelaksanaan program-program tertentu di daerah. Kalau kita eh, jadinya kalau kita lihat secara realitas ya bahwa kemampuan daerah ini memang berbeda-beda. Jadinya ini yang menimbulkan sebenarnya kita butuh strategi untuk bisa melakukan atau melaksanakan indikator-indikator yang sudah ditetapkan meskipun indikator tadi tantangannya ada yang bisa dilaksanakan atau tidak karena sumber daya yang terbatas. Dan ini yang kemudian eh, menjadi diskursus artinya kita butuh pendamping ya. Pendamping itu bisa pendamping sumber daya misalkan pihak swasta atau pendamping secara teknis dukungannya. Jadi seperti LSM atau sebagai donor atau universitas akademisi dan lain sebagainya. Dan ini yang akhirnya membutuhkan koordinasi antar semua pihak agar indikator-indikator tadi sebenarnya bisa dilakukan atau bisa dicapai dengan eh, maksimal ya, secara maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita diskusikan kira-kira meskipun Perpres RIBK belum turun ya, tapi apa yang perlu dipersiapkan sehingga indikator yang kemarin sudah diselaraskan itu bisa kita laksanakan di daerah. Meskipun banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama sumber daya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Fauzi atas paparannya. Jadi tadi mungkin ada beberapa poin ya yang disampaikan dari Mas Fauzi. Kita melihat bahwa RIBK ini mungkin salah satu alternatif bagaimana pendekatan mandatory spending ini di switch kemudian diposisikan sebagai jembatan antara arah kebijakan nasional dan juga perencanaan dan penganggaran daerah. Namun memang dalam praktiknya tadi ada beberapa titik kritis seperti translasi ke dokumen, bagaimana RIBK ini benar-benar bisa masuk dan selaras dengan RPJMD dan Renstra, jadi tidak hanya dicantumkan saja. Kemudian tadi titik kritisnya adalah kelembagaan dan kapasitas SDM begitu ya, karena kapasitas fiskal dan sumber daya tiap daerah di Indonesia tentunya sangat berbeda begitu ya dari barat sampai timur. Kemudian ada lagi keterhubungan perencanaan dan penganggaran. Ketika targetnya cukup ambisius, misalkan berhadapan dengan keterbatasan fiskal dan dominasi belanja wajib, ini juga menjadi satu tantangan tersendiri bagaimana mentranslasi ini semua dalam perencanaan daerah. Kemudian tadi yang terakhir Mas Fauzi juga menekankan bahwa solusi itu bukan hanya sekedar kepatuhan administratif, tapi juga ada ruang adaptasi, kemudian koordinasi lintas sektor yang diperlukan, dan juga dukungan teknis yang konkret. Nah, tadi setelah kita melihat begitu ya dan dipaparkan oleh Mas Fauzi bahwa bagaimana kerangkanya, kemudian apa saja titik kritisnya, mungkin di sesi selanjutnya ini kita harapannya bisa langsung mendengar bagaimana dinamika ini benar-benar terjadi di lapangan. Untuk itu kita akan masuk ke sesi berikutnya, mendengarkan pengalaman langsung dari daerah. Sebelumnya saya izin menyapa dulu, mungkin di sini ada dari Dinas Kesehatan Gunung Sitoli. Selamat pagi, Ibu.
Ibu Yurniawati Hareva, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli. Apakah bisa mendengar suara kami? Selamat pagi, Bu Rosa. Ini dengan Sudah Fitri bergabung Kabut, staf sub bagian program. Kebetulan ya. Ibu Sekretaris lagi ada urusan tadi menghadiri pelantikan sebentar. Mungkin Oke. bisa Dinas Kesehatan Semarangnya duluan ya, Bu ya. Nanti setelahnya itu baru Dinkes Kota Gunung Sitoli. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu informasinya. Mungkin kalau begitu saya coba menyapa juga dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Selamat siang, eh, Assalamualaikum Dokter Mbak Lisa. Hakam. Selamat siang, Dok. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan berbagi bersama kita siang ini. Mungkin boleh langsung, Dok, kalau misalkan memang ada yang ingin dipaparkan atau di-sharingkan terkait penyelarasan RIBK dan Renstra di pengalaman tahun kemarin. Silakan, Dok. I- Ya, izinkan saya jadi admin Mbak, biar saya bisa share screen. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Prof. Laksono, narasumber pertama tadi, kemudian kawan-kawan semuanya yang hadir dalam acara eh, RIBK pada hari ini. Izinkan dari Kota Semarang akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan implementasi RIBK. Tentunya ini menjadi apa namanya apresiasi ya karena kami eh, diberikan waktu untuk memberikan beberapa hal ya yang menjadi kegiatan kita. Di Mukodimah tadi sudah disampaikan oleh Prof. Laksono sama pembicara pertama bahwa tetap yang menjadi dasar kita adalah Undang-Undang Nomor 17 2023. Kemudian eh, inilah yang kemudian menjadi tonggak transformasi kesehatan, sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Bahkan kemudian bagaimana negara, provinsi, kabupaten, kota itu harus memenuhi hak masyarakatnya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, paripurna, aksesibel, dan responsif. Tentunya didukung tadi ya dari SDM, kemudian organisasi, sebuah kekuatan dari manajemen untuk bisa melakukan beberapa hal tadi. Bisa melakukan promotif preventif, kemudian layanan kesehatan yang berkualitas, kemudian di sisi farmasi dan alkes, ketahanan, efisiensi, dan digitalisasi. Nah, di RIBK itu sebetulnya antara pemerintah pusat dan daerah ini sudah berbagi peran apa yang harus dilakukan. Bahkan kemudian pemerintah pusat itu membuat guideline yang harus dilakukan apa saja untuk pemerintah daerahnya. Kemudian dengan mengacu pada indikator sasaran strategis RP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan acuan daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan tentunya ini juga akan berfungsi untuk melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pusat, daerah, swasta, bahkan beberapa kali ada ini apa retret pertemuan pemerintah pusat sama daerah ya bersama dengan Forkompinda yang terakhir kemarin sepertinya sebelum puasa itu. Harapannya eh, saling berperan untuk bisa memperbaiki kota atau daerahnya masing-masing. Di RIBK
dalam rencana dokumen perencanaan penganggaran kesehatan yang berbasis kinerja 5 tahun ke depan, itu tadi juga disinggung oleh narasumber pertama bahwa yang pertama itu perbaikan sistem penganggaran, optimalisasi sumber daya, tadi sudah disampaikan oleh beliau. Kemudian penganggaran berbasis kinerja, performance based budgeting. Setiap kali kita itu melakukan kegiatan itu pasti yang menjadi konsekuensinya adalah anggarannya ready atau tidak. Karena kalau tidak pasti akan macet, tidak bisa terlaksana secara optimal. Tetapi memang eh, bisa jadi ya dengan daerah-daerah yang memang minimalis dari sisi pendapatan juga juga harus kreatif ya. Bagaimana hal itu bisa dilakukan walaupun tanpa harus ada anggaran dan sebagainya. Yang ketiga, penerapan penganggaran jangka menengah. Ini komitmen politik dan sumber daya. Artinya kalau regulasi dari tingkat pusat kemudian sampai daerah itu dijalankan dengan sangat baik, kemudian adanya pimpinan baru, entah itu wali kota ataupun bupati juga fokus terhadap rencana yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pusat, saya yakin itu akan bisa eh, terjalin dan berjalan dengan baik. Karena apa? Tidak saling bersinggungan, justru saling menguatkan untuk CKG, untuk TBC misalnya. Yang keempat adalah sinkronisasi tadi. Jadi membuat sinkron ini juga kadang-kadang tidak mudah. Maka ada penekanan langsung dari Pak Presiden. Kalau hanya apa namanya selevel menteri mungkin di awal-awal mungkin tidak begitu digubris, tapi begitu Pak Presiden yang lewat beberapa kegiatan retret atau mungkin kegiatan-kegiatan yang kemarin mengumpulkan termasuk juga dengan Forkom eh, Pemdanya masing-masing kabupaten kota, semuanya melakukan sengkuyung bareng-bareng sehingga bisa atau tidak ya akhirnya mereka akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa melakukan hal itu dengan sangat baik. Nah di RIBK ini kan sebetulnya sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan di adanya penyelarasan di RPJMD ada 2 sasaran dan 11 indikator dan di Renstra ada 4 program, 22 indikator provinsi dan 23 indikator kabupaten kota. Kita masuk dalam sesi yang apa namanya sangat detail ini. Kalau kita berbicara tentang RIBK di RPJMD Kota Semarang, sasaran kinerja pertama adalah masyarakat yang sehat dan produktif dan sesuai dengan siklus hidup. Ada 10 item indikator kinerjanya ini. Mulai dari UHH, total fertility, angka kelahiran total, kematian ibu, masing-masing sudah kita buat dari 2025 sampai 2030. Ya, TBC, JKN, PTM. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran pengetahuan. Masyarakat kita itu beraneka ragam tingkat pendidikan. Maka kalau kemudian eh, hanya mengandalkan kawan-kawan dari OPD, Puskesmas, maka saya kira dengan luasan masing-masing daerah, kemudian kepadatan duduknya juga sangat luar biasa tinggi, misalnya kayak di Kota Semarang, maka itu tidak bakal bisa tercapai. Prosentasenya pasti akan rendah. Karena apa? Manusianya misalnya habis dikasih tahu sekarang, lusa sudah lupa. Bahkan yang apa namanya notabene juga jadi kader pun kadang-kadang tidak bisa menjelaskan secara detail padahal setiap saat mereka ketemu sama kawan-kawan nakes puskesmas. Kita berbicara sebelum kita kemudian melaksanakan ini kepada masyarakat ya. Persentase rumah tangga yang beraktivitas fisik cukup misalnya. Kalau kemudian di OPD Dinas Kesehatan dan Puskesmas juga tidak di apa namanya budayakan hal seperti itu, bagaimana kemudian dia menilai kepada masyarakat?
canggung. Jadi sesuatu yang mau dilakukan itu wajib dilakukan dulu oleh teman-teman OPD ataupun puskesmas. Kemudian tidak kalah serunya adalah kita berbicara tentang eh, RIBK di Renstra Dinas Kesehatan. Ya, yang pertama adalah pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Ini di Renstra ya. Nah, outcome-nya pasti akan melihat ya masyarakat hidup yang sehat sesuai dengan siklus kehidupan layanan kesehatan yang berkualitas adil dan terjangkau itu pastinya juga kita membuat suatu indikator-indikator yang nilai targetnya itu juga yang achievable dari mulai 2025 sampai kemudian di 2030 ya ada 10 indikator ini sampai kemudian cakupan penemuan kasus ini yang kemarin kita ketemu sama Pak Wamenkes itu harusnya penemuan kasusnya itu makin tambah tahun makin berkurang. Ini ya sesuai ini sebetulnya maksud saya secara akumulasi ya, walaupun misalnya prosentase apa namanya makin tambah tahun tambah meningkat, tetapi secara akumulasi total untuk penemuan kasus TB itu harus setiap tahun harus turun. Kalau kemudian di tahun-tahun sebelumnya dengan screeningnya bagus, kemudian suspeknya juga didapatkan juga bagus, TPT-nya juga bagus, maka akumulasi kasusnya tidak boleh, targetnya itu harus dinaikkan terus, tidak boleh itu. Tapi kalau prosentasenya itu naik ya dari target saya setuju misalnya. Kemudian peningkatan kapasitas SDM karena tidak lain teman-teman puskesmas ataupun dinas kesehatan itu kan menjadi pionir ya, menjadi pilot project, menjadi orang yang bisa bekerja untuk 4 tempat, 5 tempat, atau bahkan lebih. Kalau kemudian secara kompetensi dia hanya dapatnya itu cuma 50 dok, nggak mau naik, nggak mau belajar, nggak mau apa namanya mendengarkan misalnya, ya pastinya secara kemampuannya yang tidak bisa naik, bagaimana kemudian bisa memberikan motivasi, kemudian memberikan arahan, memberikan mindset yang berbeda kepada masyarakat untuk melakukan hidup bersih sehat, layanannya yang terjangkau dan lain sebagainya. Kemudian program pembinaan keluarga berencana, harapannya kita bisa mendelay angka persalinan. Di Kota Semarang, alhamdulillah, setiap tahun angka persalinannya bisa sudah turun walaupun memang belum signifikan ya, tetapi hampir setiap tahun tuh angkanya turun terus ibu hamil. Kemudian peningkatan efektivitas program sediaan farmasi dan pengolahan pangan. Hari ini kita berhadapan pada ini produk-produk UMKM yang begitu sangat luar biasa banyaknya. Hampir setiap orang itu berjualan. Nah, pertanyaannya adalah termasuk nih MBG ini, yang jumlahnya di Kota Semarang sudah hampir 147 titik. Kalau kemudian kita tidak bisa memberikan pengetahuan yang cukup terhadap mereka ini ya, kaum-kaum pemasak nih ya, mau diajarin tentang food handler atau penjamah makanan yang bagus, kemudian apa namanya nanti di IKL kalau nilainya kurang dari 80 juga kena cekal. Habis itu disampling ya, mau di warteg, mau di warung, mau di catering ataupun di apa namanya restoran, ya semuanya harus melakukan hal yang sama. Tidak ada pengecualian. Nah, ini yang model-model seperti ini harus menjadi strategi bagi kita untuk bisa memperlihatkan bahwa kalau sasarannya saja sudah sangat jelas, kemudian dilakukan dengan sangat ketat juga evaluasinya, maka indikator-indikator yang menjadi
eh, keluarannya itu pasti akan bisa dilakukan dengan sangat baik. Kemudian untuk strategi penguatan implementasi RIBK, selain penguatan kapasitas tadi ya, kemudian penguatan monitor evaluasi, komitmen dari seorang pimpinan itu juga sangat dibutuhkan. Komitmen dan konsistensi. Kemudian digitalisasi untuk mempermudah pekerjaan. Jadi orang input data itu memang awal-awal memang merasa ada yang berbicara kerja 2 kali, kemudian lama. Tapi kemudian ketika itu sudah terwujud, ya di tempat kita mungkin selama 5-6 tahun ini sudah terwujud dengan baik, maka big data yang kita miliki sudah bisa menjadi suatu kebijakan-kebijakan yang di tingkat kota. Ya, itu yang mungkin bisa dilakukan. Kalau itu bisa dilakukan dengan sangat baik, maka mau kita berbicara penguatan kapasitas, penguatan monitor evaluasi, itu bisa dilakukan dengan sangat baik. Nah, ini penguatan komitmen ya, pimpinan hadir. Jadi kalau apa namanya ada forum-forum internal ataupun eksternal, saya di dalam kota saya pastikan saya ikut hadir karena disitulah saya ketemu sama kawan-kawan dari Pak Camat, Bapak Ibu Lurah, kemudian dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, saya ketemu semuanya, dan saya bisa menyampaikan unek-unek saya di sana. Bagaimana kalau kemudian soal permasalahan itu hanya ditanggung oleh kesehatan saja ataupun teman-teman nakes. Digitalisasi terintegrasi ini, data olahan dari inputan dari puskesmas, Puskesmas itu kan dari jejaring juga. Kemudian masuk ke bidang-bidang yang kemudian dilakukan validasi setiap minggu pertama sampai minggu kedua. Habis itu nanti dijadikan big data oleh kita. Ada yang masuk di machine learning juga. Kita jadikan peta kerentanan, potensial dampak yang kemudian bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan baru sebuah kota. Nah, ini adalah hasil dari penguatan nomor 1 dan 2. Lincah ini adalah kolaborasi lintas sektor tematik yang berbasis peta risiko. Dari mana kita lakukan? Pertama ya kita memiliki peta risiko tadi wilayah. TBC yang paling sangat rentan itu ada di wilayah kecamatan mana, kelurahan mana, di RW berapa. Itu sudah kita bisa titik dalam 2 tahun terakhir. Yang membuat sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan, teman-teman dari bidang masing-masing di Dinas Kesehatan. Yang bisa yang bisa menitik sampai di level RW adalah teman-teman puskesmas. Kenapa kita buat seperti itu? Untuk melokalisir, karena kita juga tenaga kita itu terbatas. Kalau tidak kita lokalisir, yang terjadi adalah malah apa semuanya itu dilakukan tapi tidak fokus atau malah justru tidak dilakukan semuanya karena mau ngapain ini mereka bingung. Yang kedua adalah ini apa namanya pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat itu seakan-akan seperti kayak teori. Kita kalau melakukan apa namanya linsek atau apa kegiatan dengan masyarakat itu saya selalu sampaikan sama kawan-kawan di puskesmas. Kita tidak boleh hanya menggugurkan kewajiban bahwa linsek bulan ini selesai di Februari misalnya. Tidak seperti itu. Buat mereka itu Anda cukup paparan 15 menit. Permasalahan panjenengan adalah A, B, C, D, E, F, G yang harus dilakukan oleh para peserta apa saja. Pak Camat harus ngapain, Bapak Ibu Lurah ngapain, RT RW ngapain, LPMK ngapain, kader ngapain. Minggu depan atau bulan depan, itu nanti pada saat mereka datang lagi sudah harus ditanya mana hasilnya kegiatan pada bulan yang lalu, apakah sudah dilakukan atau belum. Nah inilah yang kemudian kita lakukan di hasil evaluasi linsek tematik. Jadi kegiatan-kegiatan linsek tematik itu harus ada monitor evaluasinya. Soalnya kita pengen tahu, sebetulnya di kecamatan ini itu selain puskesmas, atau teman-teman nakes ataupun naket apa namanya namet Pak Camatnya itu aktif apa ora? Lurah ataupun komunitasnya itu yang aktif itu siapa? Apakah cuma kader tok misalnya? Pak Lurah cuma lab service tok misalnya. Nah ini nanti akan ketahuan.
dari sisi kehadiran, kemudian dari keaktifan. Keaktifan itu tidak hanya banyak ngomong, tapi juga banyak bertindak. Artinya setelah mereka itu melakukan diskusi di Linsek itu, kemudian bulan depannya pasti memberikan hasil ini. Masyarakat saya sudah saya kasih tahu, mereka sudah melakukan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Baik dari sisi internal ataupun eksternal kita lakukan monitoring seperti ini. Bahkan tim TPCB yang sebagai tangan kanan saya ya untuk bisa mendampingi kawan-kawan puskesmas itu juga melakukan hal ini dengan sangat baik. Monef itu sangat penting. Kita memberikan ada sesuatu kegiatan yang baru, sebagus, semanis apapun kalau tidak dilakukan monitor evaluasi itu juga tidak bakal bisa terjadi ter apa namanya mereka tidak bakal bisa atau kegiatan itu tidak bakal bisa maksimal atau optimal. Des yang kita lakukan dengan teman-teman Kapus KTU sudah 3 tahun ini ya, mereka melakukan mini lokakarya di minggu pertama. Minggu kedua dia melakukan des dari pemegang program puskesmas ketemu sama pemegang program di bidang kesehatan di dinas kesehatan. Nah ini kawan-kawan puskapus minggu keempat ya biasanya mereka ketemu sama saya. Ada 40 puskesmas, kita biasanya bagi 2 kali. 20 kepala puskesmas, masuk pertama, habis itu yang kedua, dan selanjutnya. Itulah yang kita lakukan dari beberapa hal kelemahan-kelemahan yang dari apa namanya perencanaan RIBK, bagaimana kita mengupayakan kegiatan-kegiatan dari tingkat yang harus menjadi kewajiban kami di tingkat kota kabupaten yang menjadi keharusan untuk bisa mendapati misalnya CKG 80% harus tercapai, kemudian TBC, apa namanya, sekarang ada tracking juga, itu juga terpenuhi dan lain sebagainya, itu juga mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan sangat baik. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkenan untuk bisa menjadi apa namanya diskusi. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Abdul Hakam atas sharingnya apa yang sudah dilakukan di Semarang. Tadi kita melihat kalau implementasi RIBK-nya tidak berhenti hanya penyelarasan indikator dalam dokumen RPJMD dan Restra, tapi juga diterjemahkan lebih jauh melalui strategi-strategi konkret. Tadi kita lihat ada penguatan komitmen pimpinan, kemudian ada digitalisasi terintegrasi melalui dashboard, kemudian ada penguatan kapasitas berbasis peta risiko wilayah, juga ada MONEF yang tadi secara rutin juga sudah dilakukan. Artinya RIBK tidak hanya jadi dokumen perencanaan, tapi juga menjadi satu sistem yang sudah coba dibangun di dalam hal ini di Kota Semarang yang sudah terstruktur dan dimonitoring secara berkala. Namun tentunya mungkin keadaan setiap daerah, konteks fiskal, geografis, dan juga kapasitas kelembagaan akan berbeda. Nah, untuk itu mungkin sekarang kita ingin mendengarkan pengalaman dari konteks yang berbeda. Saat ini sudah bergabung dari Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli. Selamat siang, Ibu. Apakah suara kami terdengar? Ya, selamat siang Ibu. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi bersama kami di sini. Ibu Yurniawati, Yurniwati, sorry. Ya, Iya, Ibu Yurniwati sendiri adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli. Monggo Ibu untuk waktu kami persilahkan, mungkin apa yang ingin di-sharing atau ada paparan yang ingin disampaikan. Mungkin waktunya sekitar 15 menit. Terima kasih Ibu. baik Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa berbagi bersama. Pertama-tama kami sampaikan bahwa sebenarnya seyogianya yang menyampaikan materi ini adalah Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli, tetapi berhubung karena beliau pada saat ini juga sedang melaksanakan perjalanan dinas, maka kepada kami diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi.
Mohon izin Ibu, apakah perlu kami bantu dari sini atau akan dari sana untuk share screen? Bisa Bu, dibantu dari sana aja. Oke, boleh. Akan kami bantu ya. Materinya sebenarnya sudah ada di kami juga. Dari materinya, baru nanti muncul dia di situ tadi, tadi. Sudah tampak di layar, Bu. Silahkan. Ya. Baik, kami akan menyampaikan materi tantangan implementasi RIBK. Nah, latar belakang dan tujuan RIBK ini merupakan mandat nasional sebagai kompas kebijakan. Sebenarnya RIBK ini juga sudah diatur di dalam RPJPN maupun RPJMN nasional. Nah, tapi sampai saat ini dokumen RIBK ini kita masih belum ada ini ya, hanya dalam bentuk materi-materi yang sudah kita terima. Mungkin ini nanti bisa menjadi bahan diskusi kita. Kemudian daripada RIBK ini kami juga sudah menjabarkannya di dalam RPJMD maupun di dalam Renstra dan juga di dalam Renja Dinas Kesehatan. Nah, tujuan RIBK ini pertama itu menggambarkan tantangan implementasi, di mana kita bisa mengidentifikasi dan menjelaskan tantangan konkret implementasi RIBK di Kota Gunung Sitoli. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan, menganalisis gap antara kebijakan nasional dengan realitas implementasi di daerah. Kemudian melalui materi ini juga nanti kita bisa menyampaikan rekomendasi, memberikan wawasan strategis dan rekomendasi dalam rangka untuk perbaikan implementasi kebijakan di masa yang akan datang. Nah, tantangan yang kami hadapi ini adalah keselarasan administrasi dengan keselarasan implementasi. Penyelarasan dokumen daerah, baik itu melalui RPJMD maupun Renstra, Renja, menjadi kunci keberhasilan implementasi RIBK ini. Namun, tantangan tidak hanya dari segi administratif, tetapi juga dari segi substantif. Nah, profil wilayah Kota Gunung Sitoli sendiri, kami adalah daerah kepulauan, di mana wilayah berbukit dan sedikit terisolir dari provinsi. Nah, kemudian karena di daerah kepulauan akses transportasi juga sangat terbatas. Dan sampai saat ini dana transfer dari pusat itu masih menjadi dana pokok dalam hal melaksanakan semua program-program kesehatan. Wilayah kepulauan dan perbukitan geografis yang menantang dengan kombinasi kepulauan dan perbukitan mempengaruhi akses layanan kesehatan dan maupun distribusi sumber daya manusia kesehatan. Kemudian akses transportasi sangat terbatas, keterbatasan infrastruktur transportasi menjadi hambatan mobilitas tenaga kesehatan dan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ketergantungan fiskal. Seperti kami sampaikan tadi bahwa tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat membatasi fleksibilitas pembiayaan program kesehatan di daerah. Kemudian tantangan distribusi nakes, ya, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antara pusat kota dan daerah-daerah sangat berdampak pada kualitas pelayanan primer. Tantangan pertama yang kami hadapi yaitu penyelarasan dokumen, ya, di mana RIBK ini di dalam dokumen daerah indikator nasional tercantum di atas kertas, tetapi realitas di lapangan, ya, penerjemahan program belum realistis. Inti tantangannya adalah indikator nasional sudah tercantum di dokumen daerah, belum sepenuhnya diterjemahkan jadi program yang realistis.
keselarasan antara administrasi dan keselarasan antara dengan implementatif. Nah, kami sampaikan beberapa contoh terhadap tantangan penyelarasan dokumen. Contohnya dalam hal penanganan stunting. Targetnya mengikuti target nasional, tetapi cakupan PMT-nya sangat terbatas. Kemudian akses air bersih belum merata, koordinasi lintas antara organisasi perangkat daerah juga belum optimal. Sebagaimana kita ketahui bahwa target penurunan stunting di daerah mengikuti target nasional. Namun faktor-faktor yang mempengaruhi stunting seperti air bersih, kemiskinan, dan sanitasi tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan. Akibatnya, meskipun secara administrasi target sudah dicantumkan dalam dokumen, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh antar sektor. Ini bisa kami gambarkan cakupan PMT yang sangat terbatas, kemudian koordinasi lintas antar perangkat daerah juga tidak begitu cepat, kemudian akses air bersih yang masih diusahakan oleh OPD lain. Tantangan kedua itu adalah kapasitas SDM dan kelembagaan. Realita distribusi tenaga kesehatan. Tenaga terkonsentrasi di pusat kota, kemudian puskesmas pinggiran yang kekurangan SDM. Sehingga harapan kebutuhan ideal untuk akses merata itu tidak tercapai. Nah, dari segi isu kelembagaan, fokus penyerapan anggaran bukan dampak program. Kapasitas analisis berbasis data masih terbatas, sehingga program belum sepenuhnya evidence-based. Kemudian dalam isu kelembagaan juga pergantian pejabat secara berkala sangat mengganggu kontinuitas kebijakan dan implementasi program jangka panjang. Sehingga dampaknya pada penerapan RIBK, layanan primer yang tidak optimal, kemudian capaian indikator RIBK terpengaruh, dan kesenjangan akses layanan melebar. Tantangan ketiga yaitu data dan sistem informasi. Sinkronisasi data antar program belum terhubung, kemudian validitas tantangan besar pada validitas data lapangan, kemudian budaya pelaporan yang masih bersifat administratif. Data antar program memang belum 100% tersinkronnya sistem informasi berbeda antara program kesehatan yang belum terintegrasi menyebabkan inkonsistensi data dan duplikasi pencatatan. Kemudian validitas data lapangan menjadi tantangan. Verifikasi dan validasi data dari lapangan menghadapi kendala geografis dan juga keterbatasan kapasitas SDM petugas. Kemudian pelaporan yang masih bersifat administratif, ya fokus pelaporan lebih pada kelengkapan administratif daripada analisis substantif untuk pengambilan keputusan. Tantangan ketiga yaitu data dan sistem informasi. Dampak permasalahannya sulit menetapkan baseline akurat. Data dasar yang tidak valid menyulitkan penetapan baseline untuk mengukur progres dan cakupan indikator RIBK. Kemudian monitoring dan evaluasi yang kurang tajam. Kualitas data yang rendah menghasilkan monitoring dan evaluasi yang kurang mendalam dan tidak dapat ditindaklanjuti. Kemudian evidence-based planning belum optimal. Perencanaan program kesehatan belum sepenuhnya berbasis data dan bukti empiris yang kuat. Tantangan keempat adalah koordinasi lintas OPD. Dalam hal mengintervensi kesehatan membutuhkan dukungan sektor lain.
Contohnya tadi seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan infrastruktur. Pola kerja yang masih sektoral belum terintegrasi dalam pendekatan holistik program kesehatan. Kemudian forum lintas OPD belum efektif dalam menyinkronkan rencana dan program daripada kesehatan. Tantangan kelima adalah fiskal dan anggaran. Ruang fiskal sangat terbatas. Kapasitas anggaran daerah sangat terbatas untuk program inovatif. Ketergantungan dana transfer pusat, ya, tingkat ketergantungan tinggi pada DAK dan DAU dari pusat. Perubahan regulasi ini juga mempengaruhi perubahan aturan, mempengaruhi stabilitas program jangka panjang. Contoh konkretnya, program prioritas RIBK membutuhkan dukungan anggaran multi-year, namun APBD disusun tahunan. Kemudian perubahan kebijakan pusat mengharuskan penyesuaian anggaran di daerah, sehingga dampaknya perencanaan yang tidak stabil dan beberapa program strategis tidak berkelanjutan. Kesenjangan harapan dengan realitas harapan RIBK, transformasi layanan primer, tetapi realitasnya di Kota Gunung Sitoli, sarana dan SDM yang belum merata untuk melaksanakan program transformasi layanan primer. Kemudian perencanaan berbasis data, tetapi realitasnya kualitas dan integrasi data belum optimal. Kolaborasi lintas sektor, koordinasi yang masih sektoral. Kemudian monitoring berbasis indikator, kenyataannya MONEF masih bersifat administratif. Program prioritas realistis, sedangkan realitanya kita dibatasi oleh keterbatasan fiskal. Sehingga gap antara harapan dan realitas menunjukkan perlunya intervensi strategis yang lebih kontekstual dan dukungan sistematik untuk implementasi RIBK yang efektif. Beberapa pembelajaran dan refleksi dari yang kami sampaikan, penyelarasan administratif hanya langkah awal, komitmen dan data adalah penentu. Penyelarasan dokumen tidak cukup, keselarasan administrasi dalam dokumen perencanaan bukan jaminan keberhasilan implementasi, tetapi dibutuhkan desain program yang kontekstual, realistis, dan sesuai dengan kondisi geografis dan kapasitas daerah, sehingga program harusnya dirancang berbasis realitas lokal, bukan sekedar memenuhi persyaratan dokumen. Kemudian kepemimpinan juga sangat menentukan, ya, kepemimpinan daerah berperan krusial dalam mengorkestrasi implementasi RIBK. Komitmen pemimpin daerah menentukan efektivitas koordinasi lintas OPD dan keberlanjutan program di tengah dinamika birokrasi. Tanpa dukungan kepemimpinan yang kuat, koordinasi lintas sektor sulit terwujud. Kemudian yang ketiga, data harus jadi fondasi keputusan. Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan di seluruh siklus perencanaan. Investasi pada sistem informasi, validasi data, dan kapasitas analisis merupakan prasyarat untuk implementasi RIBK yang berbasis bukti. Evidence-based planning dimulai dari data yang valid dan analisis yang tajam. Rekomendasi strategis, 4 fokus strategis untuk implementasi RIBK yang efektif untuk Kota Gunung Sitoli. Yang pertama, penguatan kapasitas perencanaan berbasis data. Meningkatkan kemampuan analisis data dan perencanaan berbasis bukti melalui pelatihan, monitoring, dan pengembangan sistem informasi terintegrasi. Kemudian penguatan koordinasi lintas sektor, membangun mekanisme koordinasi efektif antar OPD melalui forum reguler, SOP kolaborasi, dan sistem monitoring bersama untuk program terintegrasi. Kemudian skema afirmatif fiskal untuk daerah kepulauan. Ini harapan kami mengadvokasi kebijakan fiskal khusus
yang mengakomodasi tantangan geografis kepulauan dalam alokasi DAK dan dana transfer lainnya. Pendampingan teknis implementasi RIBK menyediakan asistensi teknis berkelanjutan dari pusat maupun provinsi untuk memastikan kualitas implementasi program dan penyelesaian masalah teknis lapangan. Penutup implementasi RIBK di Kota Gunung Tolin menunjukkan bahwa tantangan bukan hanya pada penyelarasan dokumen, tetapi pada kemampuan menerjemahkan kebijakan nasional dalam program yang realistis, terbiayai, terkoordinasi, dan terukur. Sehingga harapan kita dari administratif menuju substantif mewujudkan transformasi kesehatan yang nyata di Kota Gunung Sitoli. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami kembalikan kepada Mbak Lusa. Baik, terima kasih banyak Ibu atas paparannya dan sharingnya yang sangat jujur ya menurut saya juga. Jadi kita melihat kalau tantangan implementasi RIBK itu tidak hanya bersifat administratif, kita melihat keselarasannya, tapi juga sangat kontekstual. Jadi kondisi geografis tadi, kemudian keterbatasan akses, ketergantungan fiskal, pada dana transfer pusat, kemudian ada distribusi tenaga kesehatan yang juga belum merata menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kota Gunung Sitoli dalam hal ini. Paparan ini mengingatkan kita bahwa implementasi RBK sendiri membutuhkan pendekatan yang tentu tidak seragam di Indonesia, tapi harapannya bisa sensitif terhadap konteks wilayah. Nah, mungkin setelah tadi kita mendengar dari Gunung Sitoli, juga dari Semarang, begitu, kita mungkin ingin juga mendengar perspektif dari sisi pusat begitu ya. Di sini saya melihat sudah ada Mbak Galih dari Biro Perencanaan. Selamat siang Mbak Galih. Apakah suara kami cukup terdengar di sana? Selamat siang, Mbak. Terdengar? Ya. Oke, Ya. baik. Terima kasih Mbak Galih sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Oke, mungkin tadi dari dua daerah yang sudah memaparkan pengalamannya, Mbak. Mungkin kami ingin mendengar begitu dari Roren begitu ya, bagaimana sebenarnya kebijakan nasional ini bisa membaca variasi konteks atau bagaimana ruang adaptasi ini mungkin bisa difasilitasi tanpa mengurangi akuntabilitas kinerja atau ada POV lain dari pusat. Monggo, silahkan Mbak Galih. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang kami hormati, Prof. Laksono. Kemudian Pak Fauzi tadi sebelumnya sudah menyampaikan terkait titik kritis ya, implementasi RIBK. Lalu Pak Abdul dari Semarang dan kemudian Yuni dari Gunung Sitoli serta Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Perkenalkan saya Galih dari Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan. Terkait implementasi RIBK ini tadi sudah banyak juga disampaikan bagaimana poin-poin penting yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua ya dalam implementasi RIBK. Nah, mungkin tidak banyak sebenarnya yang bisa saya sampaikan di forum ini karena memang pertama Perpres RBK belum kita terbitkan ya. Sekarang posisinya masih di Sekretariat Negara dan sepertinya masih ada beberapa proses yang dilakukan oleh tim di Sekretariat Negara sebelum kemudian akhirnya ditandatangani oleh Pak Presiden untuk diterbitkan sebagai peraturan Presiden. Nah, namun walaupun belum diterbitkan forum-forum seperti ini yang diselenggarakan oleh UGM, kemudian juga beberapa forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan untuk kemudian menyampaikan bagaimana sebenarnya kebijakan besar dari RIBK ini dan kemudian dari sisi implementasi mungkin memang belum banyak disampaikan ya. Namun dari sisi penerjemahan RIBK ke dalam
dokumen perencanaan baik di pusat maupun di daerah itu sudah sering kita sampaikan, dan dalam hal ini memang spesifik bagaimana daerah kemudian menyelaraskan kebijakan yang ada di RBK ini melalui beberapa hal ya. Salah satu yang paling utama adalah penyelarasan indikator. Nah, karena memang amanahnya di undang-undang itu anggaran kesehatan sudah dihapuskan yang kemudian digantikan menjadi RIBK, sehingga kemudian pusat mencoba menerjemahkan amanah tersebut dengan kebijakan untuk menyelaraskan indikator. Nah, mungkin ini sudah sering dilihat juga bagaimana ada 11 indikator di RPJMD dan berapa 25 di kabupaten kota. Ada gradasinya tapi ya 23 di kabupaten kota, iya 23 di kabupaten kota, 22 di provinsi. Nah, dari sejumlah indikator ini, di akhir tahun lalu kami di Biro Perencanaan dan Anggaran sudah mencoba untuk melakukan penilaian, walaupun itu belum selesai di seluruh daerah ya. Jadi memang untuk tantangan terkait penyelarasan indikator ini, dari 341 daerah yang kami coba cek RPJMD dan Renstra-nya, ini ada sekitar 70,38% yang sudah selaras dengan indikator RIBK yang apa namanya yang disebutkan dalam draft Perpres RBK maupun dalam surat Sekjen Kementerian Kesehatan. Dan memang masih ada dari 341 itu masih ada sekitar hampir 30% ya yang belum selaras, dan definisi selaras ini adalah kami menguncinya dengan sebesar 75% dari dari sejumlah indikator RBK yang perlu diselaraskan itu ada atau masuk dalam RPJMD maupun Renstra Dinkes. Nah, memang masih cukup banyak yang belum selaras. Kalau dari 341 ini berarti ada 100 daerah ya yang belum selaras. Dan memang dari hasil evaluasi kemarin beberapa apa istilahnya evaluasinya begitu ya dari daerah menyampaikan memang pertama karena memang indikatornya kebanyakan ya, lalu yang kedua karena apa namanya kesulitan dalam melakukan advokasi dengan Bapeda, mengingat surat sekjen saja juga tidak apa namanya kurang kuat menurut Bapeda di beberapa daerah. Lalu juga ada beberapa hasil evaluasi yang menyebutkan bahwa apa namanya mereka di daerah ini ada prioritas lain ya, sehingga kemudian tidak dapat menyelaraskan sepenuhnya. Dan kalau mekanisme berikutnya yang mungkin akan kami coba lakukan adalah melakukan di pusat ya, maksudnya adalah untuk coba melakukan setelah nanti Perpres RBK ini terbit, lalu kami akan melakukan evaluasi secara keseluruhan bagaimana penyelarasan di RPJMD dan Restranya, dan kemudian mungkin dari hasil evaluasi tersebut akan dilakukan komunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri. Apakah itu kemudian akan dilakukan penyelarasan di level dokumen tahunannya atau diperlukan perubahan di dokumen jangka menengahnya. Lalu dari sisi implementasi spesifik RIBK-nya dalam pelaksanaan programnya ya, khususnya tadi dari Semarang maupun dari Uni dari Gunung Sitoli, yang salah satu yang paling ditekankan adalah adanya keterbatasan anggaran dan untuk pelaksanaan program kesehatan ya, sehingga beberapa mungkin ketika indikator tersebut sudah masuk dalam dokumen perencanaan, ketika evaluasi ya, ada beberapa indikator yang tidak tercapai karena memang adanya keterbatasan anggaran. Nah, itu sebenarnya kalau keterbatasan anggaran memang itu terjadi di pusat maupun di daerah ya untuk saat ini. Dan kalau secara konsep kebijakannya memang
akhirnya baik di kami di Kemenkes maupun di daerah itu memang agak sulit kalau saat ini kita tetap istilahnya mengandalkan anggaran dari APBN maupun dari APBD sehingga konsep inovatif financing ini mulai didorong bagaimana kita mencoba untuk membuka kerjasama dengan sektor di luar pemerintah. Walaupun itu memang itu bukan konsep baru, tapi sebenarnya mulai agak digencarkan karena adanya keterbatasan fiskal negara secara nasional juga. Sebenarnya mungkin fiskal negara terbatas, tidak terlalu terbatas, tapi ada prioritisasi program sehingga di kesehatan juga prioritas programnya tidak mencakup seluruh indikator yang ada di RIBK. Lalu dari sisi SDM, nah ini mungkin tadi ada beberapa poin seperti adanya distribusi atau pemerataan SDM yang tidak sama ya di setiap daerah sesuai kebutuhannya atau bahkan sesuai standarnya. Dan dari sisi rasio nakes dan med terutama ya tenaga medis itu juga masih belum sesuai dengan standar WHO sehingga itu yang kemudian sudah menjadi prioritas nasional dan mungkin daerah kita perlu kerjasama juga untuk kemudian memenuhi jumlahnya maupun dari sisi kualitas SDM-nya. Dan yang paling penting juga yaitu dukungan kebijakan dari eh, pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah di sini mungkin kami mendorongnya memang dari kepala daerah maupun dari OPD yang kemudian memiliki kewenangan untuk mengatur terkait pelaksanaan program seperti mungkin kalau di daerah Bapeda atau Bapeda ya mungkin ya terkait perencanaan sehingga kemudian dari sisi perencanaannya jika di perencanaan tahunannya jika program-program tersebut kemudian menjadi prioritas dari sisi pemerintah daerah maka secara otomatis anggarannya juga ada keberpihakan di situ walaupun mungkin tidak sebesar yang diusulkan untuk sesuai kebutuhan. Kemudian dari sisi pelaksanaan program, jadi di RIBK itu sebenarnya sudah ada program-program prioritas yang disusun berdasarkan pilar transformasi kesehatan, yang kemudian pelaksanaannya di daerah itu eh, dilaksanakan sesuai dengan prioritas daerah. Jadi indikator RIBK yang sudah diselaraskan itu kan secara otomatis menjadi indikator kinerja tahunannya daerah. Nah, untuk mencapai indikator tersebut ada beberapa program yang kemudian bisa mendukung agar target indikator tersebut tercapai. Dan mungkin ada beberapa program prioritas daerah yang eh, spesifik di daerah tersebut perlu dituntaskan. Nah, itu di dalam RIBK sebenarnya sudah ada beberapa list program yang kemudian bisa diterjemahkan di daerah. Nah, memang untuk pelaksanaannya kembali lagi bagaimana eh, kondisi ya atau kondisi eh, sumber daya di daerah eh, dan itu bisa menjadi evaluasi kita bersama penguatan dari sisi Monef tadi Pak Abdul juga menekankan cukup penting ketika kita mau melaksanakan program sebenarnya berangkatnya dari proses Monef yang diperkuat yang dilakukan oleh daerah sehingga dari based on data-data dari hasil Monef tersebut bisa menjadi dasar bagi daerah untuk melaksanakan program. Nah, sebenarnya mungkin kesulitan-kesulitan di daerah untuk melaksanakan program ini sudah menjadi perhatian para pimpinan juga di Kementerian Kesehatan, khususnya bagaimana adanya keterbatasan anggaran, bagaimana adanya
keterbatasan SDM juga. Nah, namun beberapa upaya yang kemudian juga dilaksanakan di Kementerian Kesehatan yang kemudian mendorong daerah agar bisa lebih memperkuat sumber daya daerahnya itu sudah mulai dikembangkan ya, seperti misalnya kalau untuk terkait SDM ini eh, program-program yang untuk pengembangan kualitas SDM maupun penambahan jumlah SDM seperti pemberian beasiswa maupun penugasan khusus itu masih tetap dilakukan juga. Lalu untuk penguatan anggaran ini mungkin catatan kalau untuk penguatan anggaran ini memang kebijakan secara nasionalnya untuk dana transfer di 2026 sendiri memang untuk DAK fisik turun alokasinya sangat signifikan ya di kesehatan itu dari 12 triliun menjadi hanya 1,8 triliun sehingga pasti banyak daerah yang tidak mendapatkan DAK fisik. Lalu dari DAK non fisik walaupun bagus secara nasionalnya tetap namun karena jenis program atau jenis kegiatan yang disupport juga mulai lebih banyak karena program prioritas kita di kesehatan juga bertambah sehingga mungkin porsi-porsi anggaran di diakan non fisik juga menjadi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin itu ya gambaran besarnya dari kami. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Galih tadi mungkin menjawab beberapa tantangan yang dihadapi daerah. Kemudian sebenarnya bagaimana pusat juga berusaha memberikan ruang-ruang solusi begitu ya yang bisa diusahakan dari pusat dengan kondisi dan keadaan kita saat ini. Oke, baik. Mungkin di sesi selanjutnya kita akan coba berdiskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya akan coba eh, membacakan ya. Ini yang pertama adalah bagaimana daerah dapat menyesuaikan target indikator RIBK dengan kapasitas fiskal dan SDM yang berbeda-beda, dan bagaimana strategi yang efektif untuk memperkuat kapasitas analisis data dan costing di daerah. Saya kira tadi ini mungkin sudah agak sedikit dibahas juga oleh Mbak Galih ya, bagaimana daerah bisa menyesuaikan. Tadi sepertinya ada mendorong bagaimana pelibatan OPD-OPD lain supaya bisa memiliki juga program yang sama. Tapi mungkin dari Mbak Galih ada yang mau disampaikan kah dari pertanyaan ini? Iya, untuk terkait target RIBK ya dengan kapasitas fiskal dan SDM yang terbatas atau yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya memang kalau RIBK di draft Perpres RBK itu sendiri kami tidak mengunci sebenarnya target setiap daerah itu berapa. Walaupun sebenarnya dari Kemendagri itu waktu itu Pak Dirjen Bangdanya juga pernah menyampaikan sebaiknya itu diatur. Nah, namun karena kami melihat bahwa kapasitas setiap daerah berbeda, jadi kami berupaya untuk tidak mengunci itu dalam Perpres RBK. Sehingga ketika penentuan target itu kami menyerahkan sebenarnya sepenuhnya kepada daerah dengan melihat histori capaian di tahun-tahun sebelumnya. Kalau indikator-indikator tersebut indikator lama ya. Jadi bisa dilihat trennya sebenarnya menurun atau meningkatnya. Kemudian kalau untuk indikator baru sebenarnya kami itu tidak dikunci juga, tapi mungkin sebagai base, sebagai dasar bisa digunakan, daerah juga bisa menggunakan target nasional begitu. Jadi sehingga agak kalau bingung begitu untuk mengukurnya. Dan jadi sebenarnya kan itu bisa diukur dari atau dianalisa dari kemampuan fiskal dan perkiraan ya. Oke, baik. Ini Mbak Galih apakah terlempar?
Oke, baik, terima kasih mungkin ya sama Mbak Gali tadi. Jadi sudah beberapa dicoba untuk dijawab juga dari Mbak Gali. Tapi mungkin mudah-mudahan terjawab Mas Fatan. Nanti kalau misalkan mau menanyakan lebih lanjut juga silahkan atau mau langsung open mic di waktu yang mungkin masih kita miliki ini. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Raihana. Bagaimana keberhasilan penyelarasan RIBK sebaiknya diukur? Ini sepertinya kita juga perlu menunggu ya. Dari kesesuaian dokumen perencanaan, capaian indikator kinerja, atau perubahan outcome kesehatan masyarakat. Oke, karena mengukur dan melihat bagaimana keberhasilan mungkin ini adalah kapasitas dari pusat. Kita sambil menunggu Mbak Galih untuk bergabung kembali. Tapi mungkin tadi disampaikan untuk yang tahun kemarin 75% ini ya dinilai keselarasan dokumennya. Sementara seperti itu nanti selebihnya mungkin akan ditambahkan lagi oleh Mbak Galih. Oke, kemudian yang ketiga adalah dari Bu Adriana. Bagaimana daerah menyelaraskan RIBK dengan renstra lintas sektor dari perangkat daerah sehingga fokus dan lokus kegiatannya bisa sejalan. Oke, mungkin ini saya bolehkah mendapat tanggapan dari Dinkes Semarang atau Dinkes Gunung Sitoli terkait ini yang bisa membagikan pengalamannya dalam penyelarasan di tahun kemarin? Terima kasih, Mbak. Iya, silakan. Jadi memang ketika kita melakukan kegiatan antara perencanaan, kemudian apa kegiatan-kegiatan yang pertanyaan ini kan menyelaraskan RIBK dengan renstra lintas sektor dari perangkat daerah. Sebetulnya itu kan gini ya, Mbak Adriana, bahwa ini yang Mas Raihana atau yang Mbak Adriana ya, Mbak? Mbak Adriana dong. Oke, yang pertanyaan terakhir ya. Iya, pertanyaan terakhir. Ya, kita itu harus melihat dan kita apa namanya mengevaluasi apakah dapatan hasil dari kawan-kawan itu ya setiap bulan, jangan 1 tahun, jangan 1 semester, tapi 1 bulan. Apakah kemudian dapatan kawan-kawan dalam 1 bulan itu sudah sesuai dengan target? Bahkan kalau kemudian kita tarik yang paling apa ya, yang paling bisa kita lihat itu kan sebetulnya CKG atau screening kesehatan itu kalau menurut saya implikasinya itu sangat banyak sekali. Mau kita berbicara tentang pola hidup masyarakatnya atau germasnya ataupun kegiatan yang lainnya. Kalau kemudian target 2026 ini misalnya 80% misalnya ya, itu kan target yang menurut saya terlalu target yang luar biasa tinggi. Dan sebetulnya juga cek kesehatan gratis kalau kita sesuai dengan guideline yang 2025 lalu dibuat, misalnya bayi atau balita 4 item pemeriksaan, balita 6 pemeriksaan, anak TK SD itu ada 12 pemeriksaan. Itu kan tidak bakal bisa terjadi. Makanya eh, kita harus bisa membuat bahwa teori pemberdayaan masyarakat itu benar-benar bisa kita maksimalkan atau kita itu bisa eh, memperoleh tenaga dari lintas sektor untuk membantu kita. Nomor satu adalah ini, ada peraturan wali kota atau bupati yang berkaitan dengan ini, eh, tugas atau tupoksi dari kewenangannya, tugas pokok dan fungsi dari wali kota yang
dilimpahkan ke kecamatan atau dilimpahkan ke camat ataupun lurah itu item-itemnya apa saja. Nah, mumpung ini masih baru, era pimpinan baru, wali kota atau bupati baru, itulah yang kemudian harus kita perbaiki dulu kawan-kawan. Ya, masing-masing OPD, salah satunya adalah di tempatnya kita Dinas Kesehatan, peraturan wali kota atau bupati itu menjadi senjata kita untuk kemudian peran serta dari lintas sektor itu benar-benar bisa tertuang di sana. Karena dari situlah kemudian apa namanya teori pemberdayaan masyarakat itu benar-benar bisa dilakukan dengan baik. Itu yang pertama dulu itu ya, berarti kan masalah regulasi. Yang kedua adalah kita rubah linsek Apa gue? yang Oh, tadinya 3 bulan. Halo, sudah ya? Kita iya. rubah yang tadinya linsek 3 bulanan, itu kita buat setiap bulan. Kalau ini kebetulan sudah kita lakukan ya di Kota Semarang. Jadi kita rubah itu gini, yang melibatkan apa namanya lintas sektor itu kan biasanya 3 bulan sekali. Ini kita rubah menjadi setiap bulan. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa mini lokakarya antar internalnya puskesmas itu 1 bulan sekali di minggu pertama. Minggu kedua dia linsek tematik berdasarkan dari tema-tema yang mungkin dalam apa namanya di bulan Januari, Februari itu berbeda. Tapi mereka harus tetap manggil apa namanya lintas sektor, entah itu 2 kelurahan, 3 kelurahan atau berapa kelurahan lah misalnya. Nah, manggil berapa kelurahan atau kader atau RW itu didasarkan dari peta kerentanan yang sudah dibuat tadi. Peta kerentanan wilayah yang paling tinggi atau yang paling berisiko itu kan di bulan Januari atau Februari ini sudah jadi. Makanya di apa namanya di awal-awal eh, tahun 2026 teman-teman itu buat peta kerentanan tadi dalam rangka apa? Untuk menyusun setiap bulannya temanya setiap bulan apa yang diundang siapa saja. Sampai kemudian pada saat sudah diundang, dipanggil, mengikuti pelaksanaan, diskusinya harus aktif, kemudian tindak lanjutnya di tiap bulan itu juga nanti harus diminta. Jadi masing-masing orang itu punya tanggung jawab di sana. Sehingga apa? Antara rencana yang sudah kita apa namanya laksanakan, kemudian rencana yang sudah kita bikin, kita buat, kemudian kita laksanakan. Kemudian kita bareng-bareng sama perangkat daerah yang lintas sektor, entah itu dari Pak Camat yang bisa mengkoordinir lurahnya dan apa namanya LPMK dan lain sebagainya. Itu menurut saya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sekali lagi, Dinas Kesehatan, Puskesmas itu tidak bakal bisa menyelesaikan masalah kesehatan tanpa dibantu oleh lintas sektor. Nah, itulah cara kami di Kota Semarang. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Bagaimana apa sharing pengalamannya apa yang sudah dilakukan di Semarang? Mudah-mudahan ini menjadi gambaran juga untuk teman-teman Bapak Ibu di daerah lain. Em, Mungkin ini sepertinya Mbak Gali sudah kembali. Mungkin kita kembali. Halo Mbak Gali, apakah bisa mendengar suara kami? Iya, mohon maaf tadi ngehang komputernya. Iya. Bisa Mbak. Ya. Heeh. Oke. Nggak apa-apa Mbak. Ini mungkin ada satu pertanyaan yang sebenarnya mungkin lebih cocok untuk pusat ya. Bagaimana keberhasilan penyelarasan RIBK sebaiknya diukur? Apakah kesesuaian dokumen perencanaan seperti yang tadi ya 75% atau capaian indikator kinerja atau perubahan outcome kesehatan masyarakat? Mungkin bagaimana Mbak kalau ini? Iya, kalau yang apa namanya, yang tercantum dalam draft draft Perpres RIBK itu yang kita menyebutkan penyelarasan tersebut ada penyelarasan indikator di dalam RPJMD dan Renstra.
Dan kemudian kami melakukan evaluasinya itu di dua hal. Yang pertama terkait keselarasan tersebut sebanyak minimal 75%. Lalu yang kedua adalah evaluasi capaian indikatornya. Jadi setiap tahun kami akan mengukur hal tersebut, bagaimana capaian di setiap daerah sesuai dengan target yang disusun oleh daerah masing-masing. Dan mengukur capaian indikator RIBK dan keselarasan ini juga menjadi indikator di RPJMN. Jadi ini menjadi perhatian bersama juga dengan Bappenas begitu. Oke, jadi sudah dibahas begitu ya dengan Bappenas juga indikator-indikator yang saat ini. Tapi mungkin memang indikator ini harapannya bisa menopang outcome kesehatan masyarakat. Mungkin begitu ya, Mbak. Kemudian di sini mungkin ada tanggapan di Zoom juga di kolom chat. Ini dari Dinkes Belu ya, Pak Denny. Ini jadi sekedar usul, karena kesiapan dana untuk eksekusi program kegiatan sesuai RIBK, maka perlu adanya konsistensi pada saat penyusunan anggaran DAK antara menu-menu kegiatan dalam DAK dengan RIBK itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah karena dari pemerintah pusat itu jangan sering dikatakan bahwa daerah bisa digunakan sumber dana lain, padahal daerah juga mengalami pemotongan yang besar dalam TKD karena banyak daerah hanya bergantung pada TKD. Ini jadi ya tadi konteksnya adalah bagaimana daerah memiliki tantangannya masing-masing. Kemudian ini ada lanjutannya sebenarnya dari Semarang. Tadi disampaikan mungkin bisa melakukan itu semua. Mungkin daerah yang Dinkes Belu ini dana untuk Lokmin saja semuanya berharap dari dak non fisik. Sedangkan pada saat des dengan pihak Kemenkes tidak menyiapkan menu atau kegiatan untuk Lokmin. Ini jadinya sulit dilaksanakan oleh daerah yang memang penghasilannya minim. Oke, baik. Ini mungkin jadi satu sorotan ya bagaimana daerah-daerah yang sulit keterbatasan fiskalnya mungkin cukup tinggi, begitu berbeda dengan daerah-daerah yang memiliki fiskal yang cukup mumpuni untuk bisa melakukan beberapa hal. Ini menjadi sorotan juga. Mungkin terima kasih Pak Denny, ini harapannya bisa menjadi masukan ya untuk pusat juga bagaimana bisa mengakomodir keadaan saat ini disesuaikan dengan konteks daerah. Mungkin seperti itu karena ini juga waktunya sudah pada pukul 12 dan kita sudah harus mengakhiri pertemuan kita. Mungkin saya izin untuk menutup dan mencukupkan pertemuan kita saat ini, namun apa yang sudah kita diskusikan sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi satu insight tersendiri buat kita masing-masing di daerah juga di pusat, sehingga dalam implementasinya, dalam pelaksanaan programnya dan penyusunan perencanaan ke depannya bisa lebih baik. Saya kira kita juga sudah melihat begitu banyak tantangan yang dihadapi di masing-masing daerah melalui konteksnya sendiri dan harapannya ada yang bisa diambil dan dipelajari dari satu daerah dengan daerah lain dan juga menjadi masukan untuk pusat ke depannya bagaimana supaya bisa mengakomodir keadaan atau perbedaan yang ada di Indonesia ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak untuk para narasumber. Tadi ada Prof. Laksono, kemudian ada Mas Fauzi, kemudian ada dari Dr. Abdul Hakam dari Semarang, kemudian dari Dinkes Gunung Sitoli, dan juga Bapak Ibu yang sudah bertanya dan Bapak Ibu peserta. Saya cukupkan pertemuan kita siang ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kita akan bertemu di seri webinar lainnya kaitannya dengan RIBK juga. Mudah-mudahan bisa menjadi satu bahan pembelajaran bersama untuk kita dan memperbaiki pelaksanaan program ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.